Hai teman-teman, kalian pada penasaran gak sih gimana perkembangan media lama ke media baru? Yuk simak pembahasannya. Seiring dengan perkembangan zaman, media juga mengalami perkembangan. Yang tadinya tuh media hanya dalam bentuk kertas, nah sekarang media dapat diakses melalui alat elektronik seperti handphone, komputer, laptop, dan masih banyak lagi. Abad ke-15, Johannes Gutenberg. Beliau merupakan penemu mesin cetak pada tahun 1450. Berkat mesin cetak yang beliau ciptakan, mampu merevolusi denyut kehidupan yang tadinya begitu lamban dan lambat selama berabad-abad menjadi sangat amat dinamis. Sebelum ditemukannya mesin cetak, buku dan kitab suci atau Bible yang dulu ditulis tangan dengan jumlah yang terbatas dan hanya bisa diakses oleh segelintir orang, sehingga pengetahuan dan sumber kebenarannya juga menjadi hak mutlak penguasa dan kaum agamawan. Pada tahun 1500, mesin cetak telah didirikan di lebih dari 250 tempat di Eropa. 80 diantaranya di Italia, 52 diantaranya di Jerman, dan 43 di Perancis. Abad 17. Surat kabar ini pertama muncul di Jerman pada 1609 di Bremen, Strasbourg. Tapi nih, bentuk surat kabar yang sebenarnya itu terbit pada tahun 1620 di Frankfurt, Berlin, Hamburg, Vienna, Amsterdam, dan juga di Antwerp. Pada 1621 juga terbit nih di Inggris. Adapun surat kabar yang terbit secara teratur ialah Oxford Gazette yang terbit di Oxford pada 1665. Nah, penerbitan serupa juga muncul di berbagai tempat di Eropa, bahkan hingga ke Amerika. Abad 18. Demikian pula dengan majalah. Nah, majalah ini tuh pertama kali bermunculan pada tahun 1700-an atau abad ke-18. Contoh review yang terbit di Inggris pada 1704, The Tatler dan The Spectator pada 1709. Nah, berkaitan dengan konteks gerakan melek huruf untuk mendukung terbangunnya tradisi tulisan di berbagai tempat, ini dilaksanakan berbagai pelatihan dan ujian membaca. Sebagai contoh nih, di Swedia pada abad ke-17 sampai 18, gereja menyelenggarakan ujian tahunan untuk setiap rumah tangga guna melihat seberapa jauh masing-masing anggota keluarga itu dapat membaca. Abad 20 dan 21. Pada abad ini media massa mencapai puncak kejayaan. Bahkan di abad ke-20 dikenal juga sebagai abad komunikasi massa. Nah, memasuki abad ke-21 nih, media massa nih mulai menggunakan internet untuk menyebarluaskan berita dan informasi kepada halayak yang jauh lebih luas. Melalui teknologi komunikasi seperti komputer dan smartphone yang terkoneksi oleh jaringan internet, masyarakat dengan mudah dapat mencari informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan berkomunikasi tanpa hambatan. Teknologi komunikasi inilah yang hampir setiap masyarakat menggunakannya dan populer dengan istilah new media. Eksistensi new media saat ini ternyata membawa sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya, new media dengan keunggulannya yang dimiliki, masyarakat saat ini begitu dimanjakan dalam berkomunikasi dan mencari informasi yang dibutuhkan. Namun, sisi negatifnya adalah dengan kemudahan yang dimiliki oleh new media, masyarakat bisa mengalami ketergantungan. Ketergantungan tersebut bisa saja berupa tidak lepasnya pandangan mata seseorang pada smartphone-nya, entah itu browsing ataupun sibuk chatting di media sosial seperti Facebook, BlackBerry Messenger, WhatsApp, Line, Pet, Instagram, dan sebagainya. Melalui komunikasi di sosial media, maka terjadi pertukaran nilai-nilai ataupun norma, bahkan nilai budaya luar, yang apabila tidak dapat disaring oleh nilai dan norma atau budaya lokal masyarakat tersebut, bisa saja nilai dan norma lokal tersebut luntur. Sebagai pengguna media, kita harus selalu memanfaatkannya dengan baik serta cermat.
agar media terus berkembang dan terus menjadi sarana untuk bertukar informasi dan juga menerima informasi.